Masih di IDX langsung closing dan kami juga masih akan mengingatkan untuk Anda untuk tetap bergabung atau bisa bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari ataupun untuk jangka menengah. Ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan, tampaknya didominasi dari perbankan. Ada BRIS lebih ke arah rekomendasi buy, supportnya di 2.500, resistennya cukup lebar hingga ke 2.950. Kemudian masih dari perbankan ada BNGA, juga direkomendasikan buy pemirsa, supportnya di 1940, resisten hingga ke 2.120. Sementara dari energi, pertambangan batubara dan turunannya ada Adaro Mineral lebih ke arah spekulatif buy dengan supportnya di 1280, resisten hingga ke 1450. Ya, ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan, ada BRIS, BNGA, dan Adaro Mineral. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Ibu Ratih, kita lanjutkan 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke BRIS terlebih dahulu. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal, BRIS masuk ke dalam saham pilihan Anda untuk kali ini. Rekomendasinya adalah buy di level berapa? Baik, untuk BRIS sendiri ya, memang kita lihat secara teknikal itu strong bullish di atas MA5 20-100. Kalau kita lihat ini menandakan strong bullish dari MACD bar histogramnya juga masih dalam momentum akumulasi. Jadi untuk secara teknikal BRIS ini menarik ya untuk diperhatikan. Untuk area support yang mungkin bisa dipertimbangkan di 2.500 dan area resistennya di 2.950. Untuk secara sentimen kita lihat perbankan syariah nasional ya di Februari tahun 2024 ini ya, financingnya tumbuh sekitar 15,89% dan juga penetrasi perbankan syariah untuk di domestik sendiri itu masih kurang dari 10%. Jadi harusnya secara katalis menarik, secara teknikal juga menarik. Baik, buy di level berapa untuk BRIS, Ibu? Di luar dari support dan resisten yang sudah Anda sampaikan tadi. Baik, mungkin bisa buy di area level closing sekarang ya 2380 sampai di 2300. Saya rasa menarik. Untuk buy di area 2600 saya rasa masih menarik untuk buy BRIS. Baik. 2600 sampai 2660. Baik, 2.600, 2.660 ya. Posisi penutupan hari ini ditutup flat untuk BRIS. Intraday-nya tadi sempat juga melemah ke 2.640, intraday tertinggi di 2.720. Sebelumnya BRIS sempat ke 2.800-an. Ibu Ratih, bagaimana skenario-nya untuk BRIS sebelum ke 29 untuk menyentuh ke 28 terlebih dahulu? Baik, kalau kita lihat untuk BRIS ini ada potensi bisa ke resistennya, karena kalau kita dari volume juga masih stabil ya, menguat. Dari secara momentumnya juga masih dalam momentum akumulasi, jadi mungkin bisa dipertimbangkan tadi area resisten yang kita proyeksikan untuk target price-nya di 2950. Dari saham pilihan pertama untuk BRIS, kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa, masih dari perbankan. BNGA juga direkomendasikan buy di level berapa untuk buy BNGA, Ibu Ratih? Untuk BNGA bisa buy di area closing saat ini juga masih menarik ya di 2040, mungkin bisa dipertimbangkan untuk akumulasi. Kemudian area support yang mungkin bisa dipertimbangkan di 1940, area resistennya di 2120. Itu untuk BNGA. Secara teknikal juga sahamnya secara major trend masih dalam trend bullish. Ada potensi reversal pembentuk trending bottom dalam jangka pendek. Jadi secara teknikal ini menarik, stokastiknya juga golden cross gitu ya. Secara teknikal menarik, secara sentimen untuk pertumbuhan kredit perbankan konvensional kita itu di tahun 2024 di bulan Februari itu juga masih tumbuh sekitar 11,8%. Jadi secara sentimen masih menarik, secara teknikal juga menarik. Peluang untuk kembali menyentuh level all time high-nya seperti apa untuk BNGA dengan posisi teknikal yang sudah Anda sampaikan tadi? Kalau kita lihat masih ada potensi ke area resistennya yang tadi di 2120, ada potensi ke level tersebut karena pelaku pasar juga lagi wait and see terkait dengan RUPS-nya BNGA yang akan dilakukan di bulan depan di tanggal 3 April 2024. Nah, itu jadi katalis positif untuk BNGA di tengah ada potensi untuk bagi dividen dengan dividen payout ratio yang cukup besar, di atas 50%. Baik.
Dari BNGA kita beralih ke saham pilihan terakhir dari energi ada Adaro Mineral, tapi lebih ke arah spekulatif buy. Profil risiko seperti apa untuk Adaro Mineral, terutama dari sisi teknikal, sehingga rekomendasinya masih spekulatif buy untuk Adaro Mineral? Untuk ADMR kita melihat memang spekulatif buy ya, spekulasi buy. Karena kalau kita lihat secara teknikal ini dalam jangka pendek harga sahamnya cenderung bearish, cenderung mengalami penurunan. Kita lihat udah di bawah MA 100-nya. Jadi mungkin kalau misalnya mau spekulatif buy bisa buy di area 1320 di 1350. Saya rasa mungkin bisa spekulatif buy di situ. Namun perlu dipertimbangkan area supportnya di 1280 untuk area support kritikal ADMR dan juga resistennya di 1450. Itu untuk ADMR secara teknikal. Dari sisi pola seperti apa, Bu, untuk Adaro Mineral? Sebelumnya sempat juga ke 1.500-an ini. Namun dalam beberapa pekan terakhir, ADMR lebih cenderung tertekan. Baik, ADMR ini memang cenderung tertekan ya setelah rilis earnings di full year tahun 2023 kemarin. Setelah rilis kan kita melihat harga kinerjanya oke ya, dari produksinya meningkat, kemudian juga penjualannya juga meningkat ya. Ini harusnya jadi katalis positif untuk ADMR dan ada optimisme juga di tahun 2024 permintaan di sektor coking coal juga masih akan menguat ya, walaupun memang terjadi penurunan harga. Kita lihat di sini untuk ADMR secara teknikal memang sahamnya tadi cenderung bearish, ada potensi reversal dari fase bullish jangka panjangnya. Jadi tadi bisa spekulatif buy selama masih di atas 1280, saya rasa masih menarik secara teknikal. Baik, 3 saham pilihan yang direkomendasikan ada BRIS, BNGA, dan Adaro Mineral. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Bu Rati. Pertanyaan selanjutnya ada Bapak Wimur, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Menanyakan saham PMMP, Ibu, Panca Mitra Multi Perdana Tbk, support dan resistennya. Hari ini ditutup melemah di 2,81% di 346 untuk PMMP. Baik, untuk PMMP secara teknikal memang cenderung mengalami bullish dalam jangka pendek ya. Ada potensi pembentuk rounding bottom ke area resisten yang terdekat saat ini di area psikologis di 400. Itu untuk PMMP secara teknikal sebenarnya menarik dalam jangka pendek. Untuk area support yang mungkin bisa dipertimbangkan dari PMMP itu di area 328 sampai di 330. Jika memang break di area tersebut ya mungkin bisa dikurangi posisi karena ada potensi mengalami penurunan. Baik, kita ke Surabaya, ada Bapak Ari, terima kasih juga sudah bergabung. Kali ini datang dari BUMN Karya untuk ADI, nyangkut di 330. Bagaimana analisisnya? Penutupan hari ini di 302 melemah di 2,58%. Baik, untuk ADI tadi misalnya udah akumulasi di 330, apa yang perlu dipertimbangkan? Untuk ADI sebenarnya secara teknikal harga sahamnya cenderung sideways untuk saat ini. Ya mungkin bisa di hold aja dulu jika punya di 330 ya. Perhatikan untuk ADI memang saat ini masih belum ada volume yang cukup signifikan. Jadi mungkin masih akan bergerak sideways. Untuk area supportnya di area 288 sampai 290. Untuk saat ini resisten terdekat memang di 320. Jadi kalau udah buy di 330 saya rasa mungkin bisa hold aja. Baik, kemudian menanyakan saham apa Ibu, level entry, tapi lebih ke arah untuk jangka pendek saja. Pertanyaan datang dari Bapak Samekto, Surabaya. Penutupan hari ini di 1040, menguat di 2,97% untuk MAPA. Baik, untuk MAPA secara teknikal memang sahamnya cenderung bullish gitu ya dalam jangka menengah dan jangka panjang juga kita lihat strong bullish di atas MA 100, MA 20 secara teknikal sebenarnya masih menarik. Saat ini juga ada di area support ya, jadi menarik selama MAPA ini masih bisa bergerak di atas psikologisnya di 1000. Saya rasa mungkin bisa akumulasi untuk saham MAPA. Pertimbangkan tadi area supportnya di area 1000, untuk area resisten terdekat di 1090 sampai di 1100. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Kita beralih ke retail. Ada Aces ini. Sudah ambil posisi di 800. Rekomendasi take profit di level berapa untuk Aces? Hari ini naiknya cukup tinggi, Ibu. 10,06% di 930.
Baik, untuk Aceh sendiri memang secara teknikal ini hari ini volume juga naik cukup signifikan ya, sejalan sama pergerakan harganya sahamnya juga naik sekitar 10% di hari ini. Apakah taking profit di level sekarang? Saya rasa mungkin bisa dipertimbangkan area taking profit terdekat ya. Untuk Aceh ini masih ada potensi untuk area resistennya di 970. Itu untuk Aceh. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk taking profit di 970 jika memang udah buy Aceh. Baik, penutupan hari ini di 9.30, pemirsa, intraday-nya di 9.45. Dari sisi volume tadi Anda katakan ini masih cukup tinggi, artinya dalam jangka pendek ada ruang profit taking atau penguatan masih akan terus berlanjut untuk Aceh? Kalau kita lihat memang dalam jangka pendek tadi ya, saat ini volume menaik cukup signifikan, ada potensi tadi ke 970 ke area resistennya. Jadi kalau misalnya ada punya gitu ya, udah punya, mungkin bisa di taking profit parsial dulu aja sebagian. Oke, baik. Selanjutnya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi PTMP, analisisnya support dan resisten. Hari ini juga koreksi cukup dalam di 20,86%, tadi sempat ke 210 untuk PTMP, Ibu Rati. Untuk PTMP di sini secara teknikal memang sudah reversal ya, sudah breakout juga dari fase bullish-nya ya dalam jangka menengah. Jadi secara teknikal ini harga sahamnya cenderung bearish. Kalau misalnya mau akumulasi, saya rasa mungkin bisa di wait and see dulu karena volume jualnya cukup tinggi, kemudian pergerakan harganya juga cukup volatile ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan area support dari PTMP di 210. Ada potensi ke level tersebut. Itu untuk PTMP. Kenaikan? Ya. Selling masih tinggi. Kenaikannya juga sudah cukup signifikan, tampaknya juga emiten pendatang baru LQ45, Ibu Rati? Betul. Jadi ya kita lihat untuk saat ini sih harga sahamnya cenderung bearish ya. Jadi kalau misalnya mau entry bisa wait and see dulu. Baik, PTMP 220 melemah cukup dalam hari ini di 20,86% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp Interaktif dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Rati, terima kasih, sehat selalu Ibu. Baik, terima kasih Pak Dev. Terima kasih ada Ibu Rati Mestikoningsih, Financial Expert Ajaib. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.